Terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil observasi yang kami lakukan di Pantai Netun, yaitu tentang strategi pengembangan Pantai Netun sebagai daya tarik wisata berbasis lahan marine di Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jalaluan Tarigan, dan teman saya ada Ahmad Rehan Mauludin, Septian Cahyo, Reza Haryawan, dan Bima Yuswa Maka. Baik, untuk hasil pemaparan kami di sini, pertama akan dipaparkan oleh Bima Yuswa Maka. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi bisa dilihat di dalam PowerPoint, ini adalah peta Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dengan ibu kotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul yaitu 1.485 km persegi, atau sekitar 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta dengan jarak sekitar 39 km. Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 3. Zona utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 sampai 700 meter. Lalu zona tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari dengan ketinggian 150 meter sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lalu zona selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu dengan ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Lalu di peta tersebut di bawah dapat terlihat panah berwarna merah, itu adalah letak dari Pantai Ngetun. Daya tarik wisata Pantai Ngetun merupakan salah satu tempat wisata yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul. Lebih tepatnya, Pantai Ngetun berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan wisata pasir putih yang dihiasi dengan perbukitan bebatuan. Pantai ini sebenarnya memiliki nama asli Ngetun yang berasal dari bahasa daerah setempat yang berarti mengintip. Namun karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat mengucapkan menjadi Ngetun. Selanjutnya, dari hasil observasi kami kemarin, kami membuat kuesioner tentang karakteristik wisatawan. Yang pertama ini yaitu pendapat wisatawan mengenai daya tarik wisata Pantai Ngetun. 70% dari wisatawan mengatakan daya tarik wisata Pantai Ngetun ya, sangat menarik. Selanjutnya, lalu ini masih dari kuesioner yang tadi, inovasi atraksi yang mungkin diinginkan oleh wisatawan yaitu ada 40% itu wisata olahraga, mungkin seperti dibuat tempat outbound atau seperti itu. Lanjut. Lalu fasilitas yang perlu dikembangkan. Dari wisatawan yang datang sendiri itu banyak yang lebih minat ke olahraga ya sepertinya, karena di sini terlihat 35% wisatawan itu menginginkan lapangan olahraga, atau mungkin 30% juga ada kios cindera mata dan lain-lain. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Ahmad Rehan Mauludin. Oke, selanjutnya analisa faktor lingkungan internal. Something to see, apa yang dapat kita lihat di Pantai Ngetun, pemandangan, pantai, dan juga tebing. Daya tarik utama Pantai Ngetun adalah pemandangan serta tebing yang ada di kanan dan kiri pantai, yang dimana wisatawan dapat menikmati keindahan sunset dari atas tebing. Slide selanjutnya, something to do, apa yang kita dapat lakukan di Pantai Ngetun.
Yang pertama, camping. Pantai Ngetun juga menjadi satu tempat untuk orang-orang melakukan kegiatan camping. Yang kedua, trekking. Pantai Ngetun untuk melakukan kegiatan trekking, untuk menikmati view pemandangan pantai dari atas bukit. Yang ketiga, berfoto. Kegiatan utama wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ngetun biasanya adalah berburu foto. Hal ini sangat didukung dengan adanya beragam spot foto yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Slide selanjutnya, something to buy. Apa yang dapat kita beli di Pantai Ngetun? Yaitu makanan dan minuman. Pantai Ngetun dikelola oleh masyarakat lokal atau sekitar. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang semakin lengkap dan memadai. Dan juga wisatawan tidak akan kesulitan mencari makanan dan minuman dalam area Pantai Ngetun. Slide selanjutnya, aksesibilitas. Pantai Ngetun berada di daerah Sureng, Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak dari kota Jogja menuju Pantai Ngetun kurang lebih 76 km. Rute menuju Pantai Ngetun cukup terbilang masih sulit, dikarenakan jalan dari daerah Sureng menuju pantai masih belum ada campur tangan dari pemerintah. Dari kota Jogja, wisatawan bisa mengambil rute menuju Jalan Wonosari, selanjutnya Jalan Pantai Baron, selanjutnya Pertigaan Mulo, selanjutnya Kapanewon Tepus, selanjutnya Indrayanti, selanjutnya Pok Tunggal, selanjutnya Seruni, sehingga tiba di objek wisata Pantai Ngetun. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Reza Aryawan. Dipersilahkan. Berikut adalah peta menuju Pantai Ngetun. Untuk menuju ke Pantai Ngetun, wisatawan bisa menggunakan sepeda motor dan mobil tertentu saja. Untuk mobil-mobil pribadi, mobil kecil, dan bus belum bisa menuju lokasi dikarenakan akses yang masih sulit. Di sana tidak terdapat kendaraan umum untuk menuju Pantai Ngetun dikarenakan aksesibilitas yang masih belum memadai. Lanjut, Mas. Amenitas. Pantai Ngetun sudah memiliki beberapa fasilitas pendukung yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama untuk menikmati keindahan Pantai Ngetun. Berikut adalah beberapa fasilitas pendukung yang sudah tersedia di Pantai Ngetun. Yang pertama ada kios kuliner. Di objek wisata Pantai Ngetun sudah tersedia kios kuliner yang menyediakan beberapa pilihan makanan, minuman, dan snack bagi wisatawan yang berkunjung. Yang kedua, toilet. Di Pantai Ngetun sudah terdapat fasilitas toilet wanita dan laki-laki yang di dalamnya sudah tersedia cermin dan juga tempat wudhu. Yang ketiga, masjid. Di Pantai Ngetun sudah tersedia juga masjid untuk sarana beribadah bagi wisatawan. Lokasi masjid ini terletak di ujung timur kios kuliner dan sedikit menaiki anak tangga. Yang keempat yaitu tempat parkir. Lahan parkir di Pantai Ngetun belum bisa menampung banyak kendaraan. Hanya bisa menampung beberapa motor dan mobil saja. Serta bus belum bisa masuk sampai ke area parkir. Yang kelima, tempat sampah. Pihak pengelola sangat memperhatikan kebersihan di pantai ini dengan menyediakan banyak tempat sampah di beberapa titik yang dibedakan menjadi dua, yaitu tempat sampah organik dan anorganik. Yang keenam yaitu akomodasi atau penginapan. Tidak ada fasilitas penginapan di sekitar Pantai Ngetun seperti hotel ataupun homestay yang disediakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari daerah tujuan wisata ini. Sebab wisatawan yang ingin menginap di dekat Pantai Ngetun kemungkinan akan merasa kecewa.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Septian Dwi Cahyo. Baik, terima kasih. Untuk sumber daya manusia yang ada di Pantai Ngetun. Pantai Ngetun merupakan suatu daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Daya tarik wisata dengan pengawasan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Masyarakat di sekitar Pantai Ngetun tidak semuanya berpendidikan tinggi dan mempunyai kemampuan yang baik. Salah satu kendala dari masyarakat sekitar yang sekaligus pengelola adalah kemampuan berbahasa asing, kemampuan yang mempromosikan Pantai Ngetun. Next. Fasa dan target Pantai Ngetun. Pantai ini memiliki ciri khas yaitu masih sangat asri dan ditumbuhi pepohonan yang rimbun di sekitar pantai. Maka dari itu pantai ini sangat cocok untuk umum dan juga para pecinta alam untuk bercamping maupun menikmati udara segar dan keindahan pantai. Kebencanaan dan iklim. Cuaca dan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini bisa merugikan bagi daya tarik wisata Pantai Ngetun saat musim penghujan. Kondisi jalan menuju pantai ini terbilang berbahaya dikarenakan banyaknya bebatuan disertai lumpur dan ombak pantai yang meninggi, sehingga dapat mengurangi kenyamanan wisatawan. Next. Strategi pengembangan pariwisata Pantai Ngetun. Untuk strategi, strength, opportunity, satu, mengoptimalkan atraksi yang ada di Pantai Ngetun dengan memperhatikan bahwa ia juga sebagai wisata marin. Dua, promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan media sosial, brosur, dan juga baliho di titik-titik strategis. Tiga, kawasan marin perlu ada pembatasan jumlah pengunjung harian untuk menjamin pariwisata yang berkelanjutan. Empat, lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan daya tarik wisata. Strategi awareness. Satu, untuk memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah yang memang sudah diprogramkan. Dua, mengadakan pelatihan kepada pengelola masyarakat di sekitar agar sadar akan potensi yang sangat besar yang dimiliki Pantai Ngetun. Tiga, menambah amenitas yang belum ada dengan seperti klinik kesehatan dan hotel dengan kerjasama dengan pihak swasta. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh John Dalton Tarigan. Untuk strategi atau strength-nya, yang pertama itu lebih meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan daya tarik wisata yang lain. Untuk yang kedua, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat hujan deras dan gelombang besar, seperti pelampung, tempat evakuasi, dan jalur evakuasi. Untuk strategi weakness, yang pertama ada meminimalisasi kurangnya amenitas dan aksesibilitas agar tidak kalah bersaing. Selanjutnya ada strategi adaptasi terhadap bencana. Terus yang ketiga, membuat jalur evakuasi. Selanjutnya, membuat titik kumpul evakuasi. Dan yang kelima, menyediakan pos kesehatan. Dan yang terakhir, membentuk tim SAR. Selanjutnya, bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Pantai Ngetun? Dari hasil observasi yang kami lakukan, kami mengusulkan ada beberapa strategi pengembangan pariwisata di Pantai Ngetun. Yang pertama ada meningkatkan promosi atau mengoptimalkan promosi melalui media sosial, brosur, serta baliho di titik-titik strategis. Yang kedua, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan destinasi wisata yang lain. Yang ketiga, memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, mengadakan pelatihan kepada pengelola, khususnya masyarakat di sekitar, agar sadar akan potensi yang sangat besar yang dimiliki Pantai Ngetun. Selanjutnya, menambah amenitas yang belum ada dengan pembuatan klinik kesehatan dan hotel dengan kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya, meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan destinasi wisata pesaing. Yang selanjutnya, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat menyediakan fasilitas di mana cuaca saat hujan deras dan gelombang besar.
seperti pelampung, tempat evakuasi, jalur evakuasi. Selanjutnya, meminimalisasi kurangnya amenitas dan aksesibilitas agar tidak kalah bersaing. Untuk selanjutnya itu ada strategi adaptasi terhadap bencana. Yang pertama itu membuat jalur evakuasi, yang kedua membuat titik kumpul evakuasi, selanjutnya menyediakan pos kesehatan, dan yang terakhir ada membentuk tim SAR. Strategi mitigasi terhadap bencana. Yang pertama mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan. Yang kedua memasang early warning system atau rambu tanda berbahaya. Dari hasil observasi yang kami lakukan, ini kami membuat kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan dan analisa data yang dapat dikumpulkan bahwa pengembangan Pantai Netun sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi kerjasama antara pelaku wisata, yaitu masyarakat. Lebih baik juga apabila pemerintah ikut ambil bagian dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Netun. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, aksesibilitas menuju Pantai Netun itu masih terbilang sangat kurang. Selanjutnya, keunggulan utama dari Pantai Netun yaitu memiliki banyak sekali potensi alam yang harus dikembangkan oleh pengelola untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dan sekian hasil pemaparan dari hasil observasi kami ke Pantai Netun. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang Pantai Netun. Apabila teman-teman ada yang bertanya, sanggahan, kritik, ataupun saran, dipersilahkan di bawah komentar. Terima kasih.